Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Teman-teman, bagaimana ibadah puasanya? Masih lancar ya? Alhamdulillah. Di video kali ini masih di edisi kue lebaran. Yuk kita buat ya. Kali ini kita mau buat atau kita mau bikin kue kering kastengels stick keju ya. Nah, bahan-bahannya ada tepung terigu, di sini saya pakai pro rendah ya. Kemudian kita kasih garam sedikit aja. Untuk resep lengkapnya lihat di description box ya, biar cepet gitu loh teman-teman. Nah, kita aduk dulu semuanya sampai rata, nggak usah lama-lama. Kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan mangkok, kemudian 1 butir telur kita pecahkan. Kita kocok rata aja, kocok lepas gitu ya. Lalu kemudian kita tambahkan minyak sayur. Boleh pakai olive oil ya maksudnya. Kita campurkan kembali sampai rata. Tapi nggak perlu lama ya. Kemudian kita ambil tadi terigu yang kita sisihkan. Nah, kita campurkan dengan telur yang sudah kita campurkan dengan minyak tadi ya. Boleh kita taruh di tengah begitu atau kita tuangkan seperti biasa, kita aduk-aduk seperti ini ya. Oh iya, apa sih bedanya kastengels yang biasa kita buat setiap lebaran itu dengan stick keju ini? Selain bentuknya yang juga panjang, cara pembuatannya juga rada beda ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman boleh pakai parutan keju ya, baik itu edam atau juga cheddar boleh. Di sini saya pakai sprit, keju sprit ya teman-teman. Boleh diganti dengan keju yang diparut. Ini maaf ada guncangan yang sangat hebat. Guncangan lokal ya teman-teman ya. Nah, kita sisihkan dulu lagi ya. Sekarang kita siapkan mentega ataupun juga margarin yang sudah kita cairkan. Tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir. Karena masih hangat, biasanya gulanya cepat larut ya. Kemudian kita sisihkan dulu. Ini banyak yang disisihkan ya teman-teman. Nonton aja sampai habis ya. Ini ada susu cair, kemudian ditambahkan dengan ragi instan. Jadi raginya ini nggak usah seperti mau bikin roti ya, didiemin dulu 10 menit sampai dia ngembang. Ini nggak usah, yang penting kita yakin bahwa raginya masih aktif ya teman-teman. Nah, cairan susu tadi, larutan susu tadi, kita campurkan dengan mentega yang sudah kita cairkan, yang sudah dicampur dengan gula pasir. Nah, sekarang kita ambil tadi adonan terigu. Nah, kita tambahkan tuh cairan menteganya tadi ya. Nah, pelan-pelan kita aduk sampai kalis. Kalau misalnya udah berat nih pakai spatula, tangannya bersih, pakai tangan aja ya. Diuleninya juga nggak lama-lama kok. Yang penting sudah nggak ada terigu yang tersisa, semuanya tercampur rata. Lalu kita bungkus dengan plastik wrap dan kita masukkan ke dalam kulkas ya, atau chiller kira-kira 1 jam. Baru kita nanti olah lagi. Nah ini sudah 1 jam kita keluarkan dari kulkas. Kita buka plastiknya, lalu kita uleni sebentaran ya. Sebentar aja kita uleni seperti ini.
Setelah itu kita sediakan alas kerja kita, karena kita akan mengeluarkan adonan dari wadahnya ya. Nah, sebentar aja kita tumpuk seperti ini. Jadi adonannya tuh lembut banget teman-teman. Enak banget untuk dicetak-cetak gitu ya. Nah, ini adonannya saya bagi dua dulu. Untuk cetakan saya pakai loyang 22 kali 22 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dicetak manual aja, terus nanti dimasukkan ke dalam loyang, boleh juga. Tapi ini lebih cepatnya ya, lebih efisien gitu. Jadi kita pakai rolling pin seperti ini yang dialasi plastik. Kemudian kita rolling aja sesuai dengan lebar loyang yang akan kita pakai. Jadi setelah saya lebarkan seperti ini, nanti saya ambil loyang yang mau saya pakai, saya cetak aja kira-kira ukurannya seperti apa. Nah, lalu nanti kita bentuk sesuai ukurannya. Nah, seperti ini kita rapikan aja pinggir-pinggirnya, lalu kita tutup lagi kembali dengan plastik. Nah, kita balik ya teman-teman. Jadi dia harus benar-benar masuk ke dalam loyangnya. Nah, kalau misalnya pinggir-pinggirnya tuh ada yang belum rapi, kita rapikan aja dengan cara seperti ini ya. Lalu kita tarik adonan yang di tengah biar ke pinggir supaya rata. Nah, kita sisihkan dahulu. Sekarang kita siapkan untuk bahan olesan. Di sini saya pakai 1 butir telur aja yang dikocok lepas seperti ini dan ditambahkan 3 tetes pewarna kuning ya. Atau teman-teman boleh pakai juga olesan buat nastar gitu, boleh ya. Nah, ini simple aja seperti ini. Kita campurkan kembali. Nah, sebelum kita olesin dengan telur tadi, ini kita bentuk-bentuk dulu ya teman-teman ya. Jadi modelnya tuh stick ya. Modelnya panjang-panjang seperti ini, supaya nanti pas dia mateng, kita nggak susah untuk ngeluarinnya dari loyang. Seperti ini, jadi ukurannya tuh 22 kali 22, dibagi 2, kemudian ya kita panjangin aja seperti ini ya, atau sesuai selera juga boleh. Karena judulnya kan cheese stick ya teman-teman, jadi dia modelnya seperti stick gitu, panjang-panjang. Nah, kita olesin di atasnya dengan telur yang sudah kita kocok tadi ya. Namun sebelumnya kita sudah panaskan oven selama 10 menit. Di sini saya pakai suhu 190 derajat Celcius, api atas bawah ya. Kita pakai 10 menit dulu kita panasin. Kita kembali ke adonan dulu ya. Setelah kita olesin telur, kita taburkan keju. Di sini boleh pakai keju apa aja, tapi recommended sih cheddar ya teman-teman. Jadi terasa banget kejunya, atau juga edam. Ini penampakan setelah keluar dari oven ya teman-teman. Selama kita oven itu kira-kira 30 menit ya. Jadi nanti teman-teman aja yang bisa ngecek. Kalau saya pakai rak bawah dulu ya teman-teman 20 menit, kemudian rak tengah 5 menit, dan rak atasnya 5 menit. Seperti itu ya. Nah, setelah kita kerjakan semuanya, kita keluarkan dari loyang dan kita taruh di cooling rack, dinginkan sebentar karena begitu dia dingin baru kerenyahannya terasa ya teman-teman. Ngeju banget, renyah, dan juga rasanya tuh kayak roti kering keju gitu loh teman-teman. Karena di bahannya tadi ada ragi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru saya ya. Terima kasih yang sudah subscribe, biar saya tambah semangat ya teman-teman bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.